Bahkan baru-baru ini Sekjen PSSI Yunus Nusi bertemu dengan anggota AFF dan AFC. Indonesia disebut media Vietnam batal gelar Piala AFF U16 2022. Ini fakta sebenarnya. Media Vietnam Soha.vn menyebut Piala AFF U16 2022 yang diselenggarakan di Indonesia pada 31 Juli hingga 12 Agustus 2022 batal digelar. Soha mengutip dari salah satu akun YouTube HBS Studio yang menyebut Piala AFF U16 2022 berpotensi dibatalkan karena PSSI dan Timnas Indonesia sah gabung Federasi Sepak Bola Asia Timur atau EAFF. Turnamen yang membuat Vietnam dan Indonesia tergabung di grup yang sama, Piala AFF U16 2022 dibatalkan di menit terakhir karena langkah PSSI. Tulis Soha dalam judul artikel yang mereka buat. Cerita PSSI mundur dari AFF dan bergabung dengan EAFF masih menimbulkan kegemaran bagi publik Indonesia. Lanjut dari laporan tersebut. Namun apa yang disampaikan Soha jauh dari kata benar. Sebab PSSI masih sesuai rencana akan menjadi tuan rumah Piala AFF U16 2022 yang akan digelar di Yogyakarta pada 31 Juli hingga 12 Agustus 2022. Bahkan baru-baru ini Sekjen PSSI Yunus Nusi bertemu dengan anggota AFF dan AFC. Rumor PSSI bakal meninggalkan AFF dan gabung EAFF memang beredar dalam 2 minggu terakhir. Dugaan adanya praktek sepak bola gajah di Piala AFF U19 2022 menjadi salah satu alasan PSSI membuka kemungkinan untuk pindah federasi. Hal inilah yang menimbulkan spekulasi di Vietnam. Media-media Vietnam salah satunya Dantri juga memberitakan jika Timnas Indonesia meninggalkan AFF, Timnas Australia akan mengisi slot squad Garuda di Piala AFF Senior. Terbaru giliran Soha yang memberitakan Indonesia batal menggelar Piala AFF U16 2022. Efek dari protes PSSI perihal sepak bola gajah yang tercipta di Piala AFF U19 2022. Koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali, sebenarnya menyarankan PSSI untuk mundur dari tuan rumah Piala AFF U16 2022 sebagai bentuk protes kepada AFF. Menurut Akmal, hal itu lebih logis dilakukan ketimbang pindah federasi dari AFF ke EAFF. Namun sejauh ini PSSI masih yakin tetap menggelar Piala AFF U16 2022 sesuai jadwal. Media Korea sebut Asnawi Mangkualam melakukan dribble badai sebelum cetak gol debut di K-League 2. Keberhasilan Asnawi Mangkualam mencetak gol debut bersama Ansan Greeners di kompetisi K-League 2 membuat media Korea Selatan heboh. Pada pertandingan tersebut, tim yang dibela Asnawi Mangkualam, Ansan Greeners, berhasil mempecudangi Gimpo FC dengan skor 3-1. Asnawi menjadi salah satu penyumbang gol kemenangan Ansan Greeners. Penggawa timnas Indonesia tersebut mencetak gol ketiga untuk Ansan. Sebelumnya, Ansan berhasil mencatatkan 2 gol lewat Song Jin Kyu dan Kyun Jo Choi. Dilansir dari Sportal Korea, pelatih asal Indonesia Shin Tae-yong bahkan turut hadir dalam pertandingan tersebut. Ditonton oleh sang pelatih timnas, Asnawi kerap menunjukkan kepiawaiannya mengolah bola. Bahkan pada menit ke-34, Asnawi menunjukkan tackle apiknya untuk merebut bola. Tak cukup sampai di situ, Asnawi juga sempat menunjukkan dribble badai ketika pertandingan sudah memasuki babak kedua. Asnawi dari garis tengah lapangan langsung menggiring bola dan menunjukkan dribble badai tersebut. Penonton di stadion pun langsung bergemuruh melihat aksi Asnawi itu. Tak puas dengan menunjukkan aksi memukau, pemain asal Indonesia tersebut kemudian mencetak golnya pada menit ke-42 babak kedua. Gol tersebut menjadi yang pertama kalinya dicetak Asnawi Mangkualam sejak dia memperkuat Ansan Greeners pada 22 Januari 2021 lalu. Sementara itu, dengan torehan apik Asnawi baru-baru ini, diharapkan dia masih dapat berkembang dan karirnya semakin maju bersama Ansan Greeners. Penyebab Indonesia versus Curaçao terancam batal.
PSSI telah mengagendakan timnas Indonesia untuk duel lawan Curaçao di FIFA Matchday berikutnya. Namun rencana laga tersebut terancam batal. Timnas Indonesia terus berusaha untuk meningkatkan peringkat FIFA milik mereka. Karena itu, skuad Garuda pun aktif mengagendakan uji coba di tiap FIFA Matchday. Pada FIFA Matchday berikutnya pada bulan September, timnas Indonesia sudah berencana duel lawan Curaçao. Namun agenda tersebut bisa terancam batal lantaran belum terpenuhinya syarat vaksinasi bagi timnas Curaçao. Curaçao adalah negara anggota CONCACAF. Meskipun nama timnas Curaçao tidak sementereng Amerika Serikat, Meksiko, Kanada, Jamaika, Honduras, dan Costa Rica. Namun mereka punya peringkat FIFA yang terbilang bagus. Curaçao saat ini ada di posisi ke-84 dalam ranking FIFA. Posisi itu sendiri menurun 5 tingkat dari daftar pengumuman peringkat FIFA sebelumnya. Sedangkan timnas Indonesia saat ini ada di posisi 155 dunia. Timnas Indonesia terus menapak naik dari posisi sebelumnya yang ada di 159 dunia. You just might make a change, rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain.